Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ufairah dengan NIM 210809014 dari kelas TI 6A dengan program studi Teknologi Informasi Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan presentasi laporan hasil kerja praktik saya dengan judul Optimalisasi User Interface Website Semarang Smart City melalui pendekatan User Center Design atau UCD. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan manusia dan tantangan yang ada di era sekarang ini. Hampir di semua sektor membutuhkan teknologi untuk berbagai keperluan. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung berbagai aktivitas manusia, memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi, serta meningkatkan produktivitas di berbagai bidang, salah satunya di instansi-instansi pemerintahan. Latar belakang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang atau yang disingkat dengan Diskominfo adalah sebuah lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu inisiatif utama Diskominfo adalah mengembangkan dan mengelola website Semarang Smart City yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan layanan publik secara online kepada masyarakat. Website ini dirancang untuk mendukung transparansi pemerintah, mempermudah akses informasi bagi warga, dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pengguna, website Semarang Smart City memerlukan pembaruan untuk meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan memaksimalkan fungsionalitasnya. Saat ini, website tersebut menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satunya yaitu terlalu banyaknya informasi yang terdapat dalam website tersebut. Semarang Smart City itu ibaratnya sebuah sistem informasi yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan begitu seterusnya. Hal ini membuat website menjadi terlalu penuh dan terkadang membingungkan bagi pengguna atau user. Informasi yang berlebihan dan kurang terstruktur dengan baik dapat menyebabkan pengguna kesulitan dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan kelebihan informasi dan halaman yang tidak dapat diakses pada website Semarang Smart City, serta bagaimana cara mendesain ulang user interface untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan kemudahan pengguna, responsivitas, dan aksesibilitas di berbagai perangkat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan optimalisasi user interface website Semarang Smart City, dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan user interface baru website Semarang Smart City yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan optimalisasi user interface atau website Semarang Smart City ini yaitu dengan menggunakan metode UCD atau User Centered Design. UCD adalah pendekatan desain yang berfokus pada pengguna sebagai pusat dari proses desain. UCD memastikan bahwa kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan pengguna diperhitungkan setiap tahap pengembangan produk. Tujuan UCD adalah untuk menciptakan produk yang sangat berguna dan mudah digunakan oleh target pengguna. UCD sendiri itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu Plan the Human Center Process, yaitu melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk pengerjaan project. Yang kedua yaitu Specify the Context of Use, memutuskan siapa yang menggunakan website tersebut. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memahami konteks di mana produk atau website ini akan digunakan, termasuk siapa penggunanya, tujuan penggunaannya untuk apa, tugas-tugas pengguna, dan lingkungan di mana para pengguna ini akan menggunakan website ini. Yang ketiga yaitu Specify User and Organizational Requirements. Tahapan ketiga ini mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami user dan kebutuhan apa yang diperlukan terkait dengan interface tersebut. Yang keempat yaitu Produce Design Solution, yaitu mengembangkan solusi desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dilakukan identifikasi sebelumnya. Perancangan ulang user interface dari website Semarang Smart City ini akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Yang terakhir yaitu Evaluate Design Against User Requirements. Tahapan terakhir yaitu menguji dan mengevaluasi desain website ini untuk memastikan bahwa desain ini telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Berikut adalah gambaran dari alur proses metode UCD.
Selanjutnya, profil Diskominfo Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan Kota Semarang, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik, dan persediaan. Diskominfo dipimpin oleh kepala dinas yang memiliki kedudukan di bawah wali kota dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Visi dan misi dari Diskominfo yaitu yang pertama, visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Sedangkan untuk misinya yaitu satu, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Yang ketiga, yaitu menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia bagi masyarakat serta berkeadilan. Yang keempat, mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dan yang terakhir, yaitu menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan teori, yang pertama ada user interface dan user experience. User interface atau UI adalah antarmuka visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan produk digital. UI merupakan jembatan antara pengguna dan sistem. Sedangkan UX atau user experience adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau sistem. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip desain UI UX itu ada 4. Yang pertama yaitu konsisten, kedua aksesibilitas, yang ketiga efisiensi, dan yang terakhir adalah responsivitas. Yang ketiga yaitu Hypertext Markup Language atau biasa disingkat dengan HTML. Adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membangun sebuah halaman website dan menampilkan informasi-informasi yang terdapat pada web browser dalam format hypertext. HTML sendiri itu terdiri dari 4 elemen, yaitu ada struktural, presentational, hypertext, dan elemen. Yang keempat adalah CSS atau Cascading Style Sheets. CSS merupakan sebuah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dari dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. CSS biasanya digunakan untuk menentukan warna, jenis huruf, tata letak, dan berbagai aspek yang mendukung tampilan dokumen. Yang terakhir yaitu UCD atau User Centered Design. Merupakan sebuah metode yang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh para pengguna atau user dan memiliki tujuan untuk membuat atau memproduksi suatu produk yang memiliki nilai usability yang tinggi. Nah, tahapannya itu terdiri dari plan the human center process, specify the context of use, specify user and organizational requirements, produce the solution, dan yang terakhir yaitu evaluate design against user requirements. Selanjutnya yaitu gambar umum kerja praktek. Yang pertama, tempat dan waktu. Tempat pelaksanaan kerja praktek saya sendiri itu yaitu di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 148, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Februari 2024. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu untuk kami mahasiswa teknologi informasi dari Universitas Semarang dengan konsentrasi rekayasa perangkat lunak ditempatkan di bidang layanan e-government pada seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang dipimpin oleh Bapak Asdani Kinderto selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan Kota Semarang. Tugas yang diberikan kepada kami yaitu melakukan penilaian terhadap laman website pemerintah Kota Semarang yang dikelola oleh Diskominfo Kota Semarang. Setelah melakukan analisis terhadap laman website pemerintah Kota Semarang, didapat beberapa masalah dan kendala dalam website tersebut. Oleh sebab itu, untuk memberikan kenyamanan dan peningkatan kualitas dari website tersebut bagi pengguna, dilakukanlah proses redesign untuk mengoptimalkan UI website tersebut dengan menggunakan metode UCD. Metode UCD sendiri ini berfokus pada kebutuhan pengguna dengan tujuan membuat atau memproduksi produk yang memiliki nilai kegunaan yang tinggi. Hasil dari pengoptimalisasian website Semarang Smart City ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan website bagi para penggunanya sehingga lebih mudah diakses, lebih intuitif, dan lebih fungsional dalam memberikan informasi dan layanan publik.
Nah, untuk alur penelitiannya sendiri yaitu dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu dalam proyek perancangan ulang website Semarang Smart City ini. Kemudian setelah itu dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan. Dilakukan pemutusan siapa yang akan menggunakan website ini. Setelah identifikasi masalah dan kebutuhan serta memutuskan untuk siapa website ini dilakukan perencanaan ulang, maka dilakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan dari user untuk website ini. Setelah itu dilakukan perancangan ulang user interface website Semarang Smart City ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna atau user. Setelah perancangan ulang UI website Semarang Smart City ini telah selesai, kemudian dilakukan lagi uji coba dan mengevaluasi website tersebut. Jika uji coba dan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah hasil dari perancangan ulang UI ini telah sesuai dengan keinginan pengguna atau tidak. Jika sudah sesuai, maka website siap untuk digunakan dan siap untuk didistribusikan. Tetapi jika masih belum sesuai, user masih ada yang ganjil, masih merasa kurang dengan hasil website ini, maka akan dilakukan evaluasi kembali. Setelah itu, jika sudah oke, baru dilakukan pendistribusian. Jadi untuk kesimpulan yang diharapkan yaitu dapat berguna tidak hanya untuk pihak instansi, tetapi juga dapat memberikan kenyamanan untuk user. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Identifikasi masalah di sini ada 3, yaitu pertama kelebihan informasi, 2 halaman tidak dapat diakses, dan yang terakhir itu konten tidak relevan. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu terdiri dari struktur informasi yang jelas, aksesibilitas halaman, konten yang relevan dan terkini, navigasi yang mudah, desain responsif, dan pengujian serta umpan balik. Yang kedua rancangan solusi desain. Di sini ada 4, yaitu yang pertama beranda yang terdiri dari peta interaktif dan berita. Yang kedua ada halaman tata kelola birokrasi yang terdiri dari layanan publik, informasi perizinan dan instansi. Yang ketiga ada halaman ekonomi berisi informasi tentang usaha dan layanan lokal. Dan yang terakhir yaitu kehidupan berkota menampilkan jadwal event di Kota Semarang. Di samping kanan ini adalah gambaran wireframe dari website Semarang Smart City. Nah, berikut adalah hasil akhir dari perancangan kami. Yang pertama ada halaman beranda. Dapat dilihat bahwa di sebelah kiri itu adalah before dari halaman Semarang Smart City, dan yang sebelah kanan adalah after dari perancangan ulang website Semarang Smart City. Di halaman awal dari halaman beranda ini, user dapat melihat dan mengakses rekomendasi tempat wisata yang ada di Semarang, berita-berita terkini dan peta dari Kota Semarang. Yang kedua ada halaman tata kelola birokrasi. Pada halaman ini, user dapat mengakses 3 hal, yaitu pelayanan publik, informasi dan proses perizinan, dan instansi. Pada bagian pelayanan publik, user dapat melaporkan masalah maupun keresahannya. Kemudian di bagian proses perizinan, user disediakan form dan informasi mengenai cara untuk dapat melakukan perizinan seperti perizinan berusaha dan sebagainya. Submenu yang terakhir dari menu tata kelola birokrasi ini yaitu menyediakan daftar instansi yang ada di Kota Semarang lengkap dengan alamat dan peta lokasinya. Yang ketiga yaitu halaman ekonomi. Di halaman ini user dapat melihat dan mengakses 2 hal, yaitu daftar informasi toko kerajinan di Kota Semarang dan daftar toko oleh-oleh yang ada di Kota Semarang lengkap dengan alamatnya. Alamat dari toko-toko tersebut dapat diakses langsung dengan Google Maps dengan cara user tinggal mengklik alamat dari toko-toko oleh-oleh yang ada di website ini, kemudian user nanti akan diarahkan ke Google Maps. Dan yang terakhir yaitu ada halaman kehidupan berkota. Di halaman ini, user dapat melihat informasi event atau kegiatan apa saja yang akan berlangsung di Kota Semarang selama 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun ini. Adanya kalender event ini memiliki tujuan agar user tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan-kegiatan maupun event yang ada di Kota Semarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.